Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sobat Atma Jaya Motor Lover dimanapun berada, yang belum subscribe dulu ya. Every time kita selalu membagikan tentang video-video edukasi, video jualan. Kita ini adalah showroom mobil di Malang. Selain jualan, tujuan pertama kita buat video ini adalah untuk edukasi supaya tidak terjadi pembodohan terhadap masyarakat ataupun teman-teman kita yang sedang newbie, yang pertama baru cari mobil. Karena orang yang pertama cari mobil ini adalah sasaran empuk, kena video clickbait, kena iklan-iklan tidak bertanggung jawab, termasuk iklan yang biasanya tanda kutip judulnya itu menyesatkan atau murah dan sebagainya. Nah, itu untuk teman-teman sobat yang pertama kali memiliki kendaraan. Nah, ini penting sekali untuk ya, karena kenapa saya bilang begitu, karena tamu saya tiap hari itu ada rata-rata orang newbie. Tak kasih informasi yang jujur itu malah dia tidak bisa. Dia mintanya dibohongi, mintanya dikasih tahu istimewa siapa pakai. Nah, dikasih harga-harga atau caption yang ya yang murahan gitu. Nah, ini kita harus smart ya. Jadi kita sekarang mau menjual mobil Kijang Innova tipenya Grand. Jadi ini tahun 2013 Grand, warnanya hitam, pajaknya hidup, pajaknya 3 juta sekian. Nah, hati-hati kalau teman-teman misalnya dapat mobil pajaknya mati, ini repot. Kalau dia lapor jual, rata-rata memang lapor jual, itu kalian harus balik nama. Tentu kalau pajaknya ini 3 juta sekian, kalian kan harus mengeluarkan uang. Lalu mobilnya pajaknya hanya mati 1, itu kalian bayar pajaknya yang mati 1, kemudian bayar biaya balik nama dan mutasi. Tentu kan KTP-nya nggak sama dengan alamatmu. Kemudian juga harus balik nama untuk pajak yang baru tahun ke depan. Kemudian harus keluar PNPB. PNPB itu penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini baru mati 1, kalian itu sudah mengeluarkan uang. Mungkin kalau Innova ya sudah mengeluarkan uang kurang lebih 3 sekian, ya bisa 8 juta kurang lebihnya, karena ada tadi ada PNPB, ada BBN, ada PKB tahun depan yang harus kalian bayar. Itu sekarang kan plat nomor beli, BPKB itu harus beli baru, STNK beli baru, dan juga riwa-riwimu tentu pakai orang. Kalau nggak mau ribet pakai biro jasa, perusahaan biro jasa, tentu itu uangnya nggak sedikit. So, berpikir ya, hati-hati kalau kena iklan mobil mati. Harus dicerdaskan, kan konsumen itu harus dicerdaskan. Nah, saya itu nggak mau jualan terus pulang orangnya dari tempat saya misuh. Ya, kita harus fair, berdagang harus gitu. Oke, ini objek aja ya, wes. Pokoknya Innova. Lah, mobil ini didol piro? 159. Negonya berapa? Negonya datang di depan saya. Nah, kalau mau pembelian online saya layani nego di HP. Kalau masih ngecek dulu, nego di depan saya. Nanti masih di depan mobilnya. Nanti kita kasih nego. Oke ya. Kondisinya kan sudah dilihat. Muter Mas kameramen ya. Kalau ngomong ini berat nggak ada karena sudah melewati uji rekonstruksi. Apa ya? Sudah tak lakukan pembenahan, jadi tidak ada yang baret. Waranti ya, no accident. Nah, tadi ada customer datang ke tempat saya bawa Civic sama adik, saya kasih videonya. Motor bekas laka, tak omongin laka, wongnya ngamuk-ngamuk, jadi ya nggak apa-apa, taunya seperti itu. Orang mau jual ke tempat saya, mobilnya laka, tak kasih edukasi. Ini laka, bilang nggak apa-apa, itu ya biarin lah, itu orang. Kalau di Mas Ongki dipertanggungjawabkan, omongan itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti ini nggak laka ya harus betul-betul nggak laka, gitu loh ya. Kalau laka sedikit ya bilang laka sedikit, kalau laka besar bilang laka besar. Laka sedikit itu yang gimana? Contoh pojokan sini misalnya pernah belok nyenggol pot bunga, nyenggol pagar rumah kamu, kemudian maju pas parkir nggak nutut, nabrak sepeda di depannya, tiang listrik di depannya, duk begini, itu paling cuma pecah di sini, nggak sampai tembus di chassis, nggak sampai tembus di sini, gitu loh. Paling kap mesin ini
silennya hilang 5 cm karena kena cagak, misalnya kena cagak telepon depan rumah, duk lah, itu namanya laka ringan. Boleh mobil seperti itu dibeli teman-teman. Yang penting apa? Yang jual cerita, yang beli tahu. Jangan sampai Anda ini bakul mobil showroom, apalagi bakul rumahan, mobilnya seperti itu nggak cerita ke customer, itu pembodohan, nggak boleh. Ya, masalah nanti dia nggak jadi beli, nggak apa-apa, bukan rezekinya, bukan rezeki kita. Ya, tenang aja nih, masuk iki duitnya oke. Loh, saya akeh duitku. Ini cukup nanti untuk buka puasa. Enggak guyon. Jadi uang itu bukan tujuan, tapi kita bekerja itu untuk kesinambungan bersama, untuk kebahagiaan semua orang, golek ikhlase wong, golek berkah, golek ridhone. Iku nek menurut aku ya. Engine. Nah, iki wis bahas masalah labrak. 2000 cc boros iya 18 sampai 19,7. Sudah pernah saya buat video edukasi tentang tes bahan bakar inovasi, silahkan cek sendiri. Nanti biar gak bantahan sama saya, sama temennya. Oke ya, perawatan mudah, kalau murah tidak. Spare part mahal iya kalau original, tapi mobil ini mesinnya 1TR ini mesinnya bandel, jadi saya kira untuk kerusakan di mesin itu jangkauannya cukup lama. Nah gitu ya, kalau ada kerusakan kamu sudah punya Innova di rumah, jangan beli spare part KW, larang yo wis nek ori. Nek KW itu malah kok tambah jadi gawe ya. Contoh yang biasanya sensor Innova yang sering rusak dulu, kalau ndak O2 knalpot, kalau yang sudah Euro dia ada O2 knalpot, kalau ndak itu sensor VVT-nya. Sensor VVTI-nya yang di sini, sama kalau ndak itu sensor knockingnya. Biasanya yang rusak itu dulu. Kalau yang lain sih aman, setahu saya. Kemudian untuk ini, kalau nyuci sini, kalau nyuci mobil hati-hati. Untuk Innova, kalau ini ndak tahu ya. Ini modelnya kan gini, kayak waduk ini. Ini sering ngendon banyu. Kalau ngendon banyu dia akan kemasukan, kemudian koelnya konslet. Jadi akhirnya tuku komplit gini, sekitar 450.000 satu biji ini, sampai 700.000 kurang lebihnya di situ. Makanya kalau nyuci mobil sebaiknya jangan nyuci mesinnya. Kadang kamu datang di car wash disemprot juos ini, nggak saya rekomendasikan. Jangan. Kalau dari car wash mungkin pulang masih bisa, besoknya bisa juga, atau jangka sekian lama mati. Oke, interiornya mas dari kiri mas. Oke, interior ini tipe G. Oke, manual. Ini audionya ini dia sudah Dolby. Hati-hati, nggak usah diganti yang aneh-aneh. Cukup ini aja, nggak usah diganti. Karena kalau kamu ganti nanti speakernya nggak bisa Dolby. Dolby sampai dogi ku sejil ya. Dolby ku speakernya iso ngarep sampai mburi. Itu ya. Jadi jangan ganti audio. Ini saran saya, biarin originalnya itu bagus. Kadang-kadang orang ganti audio karena ngejar bluetoothnya, lah itu bisa diatur pakai bluetooth eksternal. Jangan merubah suara. Ini pintu-pintu ini speaker jadi nggak enak kalau dia diganti yang nggak orinya itu. Kalau mau upgradean punyanya Innova Rebord itu lebih bagus. Ini AC-nya 3. Nah, sekarang belakang. Ini mesinnya kan hidup. Nah, sekarang belakang mesinnya hidup. Oke, ini juga nggak ada asap-asapnya. Ini nggak ada asapnya. Oke ya, gitu ya. Nggak usah saya coba, mobil ini rasanya enak. Mungkin kalau kaki-kaki nggak ada gembledek, untuk ban depan aja mungkin yang sudah waktunya minta adik. Overall gitu, kurang lebihnya saya terima kasih. Mohon maaf apabila banyak berkata-kata ya, karena tujuan saya ini hanya untuk mencerdaskan bangsa. Bangsa apa yang bisa dicerdaskan adalah untuk anak-anak yang baru cari mobil. Kebetulan saya punya pengetahuan yang agak lebih, tentu saya tidak paling ahli, tapi sebisa mungkin saya harus bisa menyebarkan berita baik gitu ya, supaya tidak ada orang yang kecewa. Karena apa? Ilmu jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita petik setelah kita meninggal nanti. Ngono ya, jadi di bondo di duit kayak ini gimana lagi duitku akeh lho. Karena ini seperti ini uang makan dan uang sedekah saya kalau pergi saya ya. Tapi itu nggak pernah kita up di medsos. Karena apa? Orang fakir miskin tidak untuk dikontenkan. Ini kalau saya disyuting orang itu pernah nggak sengaja, tapi itu bukan sepengetahuan saya. Nah, tapi kalau saya pribadi nggak pernah. Gitu sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay in your family, happy.